Teman-teman yang terkasih, selamat siang, selamat jumpa kembali dalam podcast tentang sepanjang bulan Maria ini, bulan Mei. Mari kita bahas satu hal ya, tentang penampakan Bunda Maria dan bagaimana sebenarnya reaksi orang-orang non-Katolik. Katolik yang dimaksud di sini ya, non-Katolik yang tidak pusing dengan Maria, kan? Siapakah non-Katolik tersebut? Kamu jawab sendiri. Judulnya adalah Marian Apparition and Protestantism. Biasanya, penjangkauan apologet Katolik kepada Protestan terjadi dengan menggunakan seruan untuk alasan. Biasanya terkait erat dengan perdebatan tentang arti kitab suci atau siapa yang memiliki otoritas sah secara keagamaan. Dengan demikian, kita umat Katolik berbicara tentang bukti Alkitabiah untuk 7 sakramen, keutamaan Santo Petrus, dan pemahaman Katolik tentang keselamatan. Kita berbicara tentang perlunya otoritas untuk menentukan isi dan makna Alkitab, atau untuk mengadili berbagai perselisihan teologis, ya, tulip atau oses. Tidak ada yang salah dengan semua itu, tetapi umat Katolik juga dapat melibatkan orang-orang non-Katolik dalam hal-hal yang kurang berkaitan dengan akal budi dan lebih kepada iman. Atau dalam kasus orang-orang non-Katolik, kurangnya kedua hal tersebut. Kurangnya iman, kurangnya akal budi. Yes. Ya, jangan salah paham ya. Saya tidak berargumen bahwa orang-orang non-Katolik, Protestan biasanya saya maksudkan, tidak memiliki iman atau bahkan iman yang lebih rendah daripada orang-orang Katolik manapun. Memang kita berani bertaruh ya, bahwa banyak saudara-saudara terpisah kita Protestan yang sering menunjukkan lebih banyak iman daripada saya sendiri. Ya. Setidaknya dalam arti percaya pada kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Sebaliknya, yang saya maksudkan dengan iman dalam pengakuan dan penerimaan yang berkelanjutan atas karya mujizat Allah sepanjang sejarah keselamatan sebagai apa yang dinamakan motif kredibilitas, motiva credibilitatis bagi otoritas gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu motiva credibilitatis? Katekismus Gereja Katolik menjelaskan motif kredibilitas sebagai berikut. Apa yang menggerakkan kita untuk percaya bukanlah fakta bahwa kebenaran yang diwahyukan tampak benar dan dapat dipahami dalam terang akal alami kita. Our natural reason. Kita percaya karena otoritas Allah sendiri yang mengungkapkannya, yang tidak dapat menipu atau tertipu. Jadi, agar penyerahan iman kita tetap sesuai dengan akal, Tuhan menghendaki agar bukti-bukti eksternal dari wahyunya harus digabungkan dengan bantuan internal Roh Kudus. Dengan demikian, mujizat Kristus dan orang-orang kudus, nubuat, pertumbuhan dan kekudusan gereja, dan keberhasilan dan stabilitasnya adalah tanda-tanda paling pasti dari wahyu ilahi, disesuaikan dengan kecerdasan semua orang. Ini semua adalah motif kredibilitas, motiva credibilitatis, yang menunjukkan bahwa persetujuan iman adalah sama sekali bukan dorongan pikiran yang buta. Tidak bisa pakai berdebat saja, mesti ada iman juga. Ya. Singkatnya, motif kredibilitas adalah bukti yang masuk akal dan dapat diselidiki bahwa Tuhan dan gerejanya adalah persis seperti yang mereka klaim. Mereka Tuhan dan gerejanya. Dan dengan demikian tindakan iman kepada Kristus dan gerejanya tidak perlu menjadi keputusan yang tidak masuk akal atau keputusan yang emosional. Ya. Jadi dalam pembicaraan siang hari ini kita berfokus pada mujizat yang terkait dengan gereja. Mujizat ya, bukan mujizat air menjadi anggur di Soik, bukan. Tetapi bukan yang terkait dengan Kristus ya. Sebaliknya, ya, di sini adanya argumen bahwa mujizat yang dikaitkan dengan penampakan Maria yang paling terkenal menghadirkan motif kredibilitas yang kuat yang hanya sedikit orang non-Katolik telah pertimbangkan. Sedikit sekali.
dan lebih sedikit lagi yang menawarkan sesuatu yang menyerupai argumen yang koheren untuk membantahnya. Ya, jadi kita minta review dari orang-orang non-Katolik untuk membantah mujizat-mujizat seputar penampakan perawan Maria yang terberkati. Ya. Mari kita ambil penampakan Maria pada tahun 1531 di Tepeyac, Meksiko. Juga dikenal sebagai Our Lady of Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe. Menurut catatan sejarah, Maria Ibu Yesus beberapa kali mengunjungi petani Aztec bernama Juan Diego dan meminta agar sebuah gereja dibangun di lokasi penampakannya, di tempat yang sekarang menjadi Mexico City. Setelah beberapa perlawanan, beberapa kontroversi, Juan Diego ini setuju untuk membawa permintaannya kepada uskup setempat, Juan de Zumaraga. Uskup pada gilirannya meminta sebuah tanda, ragu-ragu ya dia minta tanda, yang diberikan Maria dalam bentuk penyembuhan ajaib paman Juan Diego yang bernama Juan Bernardino, dan mengumpulkan bunga dari puncak bukit Tepeyac pada pertengahan Desember, di mana seharusnya bunga tidak ada waktu itu. Bunganya akan munculnya musim semi, sekitar Maret sampai Mei. Juan Diego dengan patuh mengumpulkan bunga-bunga di jubahnya, atau yang disebut tilma, yang kemudian dia persembahkan kepada uskupnya. Gambar Maria digambarkan sebagai putri Aztec tetap tertanam sampai hari ini di tilma tersebut, yang masih dapat dilihat hari ini di sebuah basilika di Mexico City. Kata orang ini, selfie pertama dalam sejarah, ya, sejarah peradaban. Ya, hampir 500 tahun dari kejadian tersebut, dalam iklim seperti itu, dia tetap bertahan. Tilma dengan gambar Bunda Maria itu tetap bertahan selama hampir 500 tahun dalam iklim yang seharusnya merusak kain dan terlepas dari upaya seorang sekularis anti-Katolik yang berusaha menghancurkannya dengan bom pada tahun 1921. Itu tentang Juan Diego, ya, penampakan Maria di Guadalupe, Our Lady of Guadalupe. Atau juga pertimbangan Lourdes, Prancis, ya, di mana perawan Maria yang terberkati menampakkan diri kepada gadis petani Prancis Bernadette Soubirous 18 kali pada tahun 1858. Maria meminta Bernadette untuk menggali gua yang tidak jelas, yang menemukan mata air yang sampai saat ini telah menyembuhkan setidaknya 70 orang. Meskipun ada perlawanan awal dari pejabat gereja setempat, Bernadette bertahan dalam mengunjungi situs tersebut, dan segera para peziarah yang penasaran mulai berdatangan. Gadis petani itu tidak memiliki keinginan untuk menjadi tontonan, dan segera setelah itu mundur ke dalam ketidakjelasan relatif, bergabung dengan ordo religius suster-suster cinta kasih, dan mujizat terus berlanjut. Lourdes. Kemudian yang ketiga ada Fatima, di mana perawan yang terberkati, Bunda Maria, menampakkan diri kepada 3 anak petani Portugis pada tahun 1916 dan 1917, mendorong mereka untuk berdoa rosario dan terlibat dalam devosi Ekaristi. Sekali lagi, kerabat dan tetangga tidak percaya, ya. Namun seiring berjalannya waktu, ribuan peziarah yang mengetahui mujizat berbondong-bondong ke Fatima. Sebagai tanggapan, seorang pejabat provinsi memenjarakan dan menginterogasi anak-anak itu, Lucia dos Santos dan sepupunya Francisco dan Jacinta Marto. Anak-anak menolak untuk menarik kembali cerita mereka. Kemudian pada tanggal 29 Oktober, mengikuti janji penampakan Maria tentang keajaiban atau mujizat, matahari tampak menari dan memancarkan warna-warna bercahaya di depan kerumunan setidaknya 30.000 orang. Dalam apa yang disebut keajaiban matahari atau Sundance Miracle, the miracle of Sundance, Sundance Miracle, the miracle of Sundance, keajaiban matahari yang menari. Nah,
Teman-teman sekalian, apa yang menyatukan ketiga kisah ini? Guadalupe, Lourdes, dan Fatima. Yang menyatukan ketiga kisah ini antara lain adalah kesaksian saksi mata, pertobatan hati, dan mujizat yang menegaskan otoritas religius seseorang. Dalam hal ini, Bunda Maria dan gereja. Ini jika kita pikirkan terdengar agak mirip dengan mujizat yang dilakukan oleh Kristus dan rasul-rasulnya dalam perjanjian baru. Memang dalam Yohanes bab 10 ayat 37 sampai 38 kita membaca Tuhan kita Yesus Kristus berkata, "Jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapa-Ku, maka jangan percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya, meskipun kamu tidak percaya kepadaku, percayalah pada perbuatan-perbuatan, agar kamu boleh tahu dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Kata-kata Tuhan Yesus tentang pribadinya dan mujizat-mujizatnya. Nah, dengan kata lain, saudara-saudaraku, bahkan jika kamu tidak percaya Yesus karena ajarannya, kamu harus percaya karena mujizat yang dia lakukan. Dalam arti tertentu, itulah yang kita semua hampir 2000 tahun terpisah dari pelayanan Kristus di bumi. Itu yang kita lakukan kan. Kita percaya karena kesaksian dari saksi mata bahwa Kristus memang melakukan hal-hal ajaib, mujizat-mujizat, termasuk yang paling luar biasa, bangkit dari kematian. Dan ini pada gilirannya menimbulkan pertanyaan seperti, jika Yesus sendiri mengatakan kita harus percaya kepada Dia karena mujizat-mujizatnya, bukankah seharusnya kita percaya pada mereka yang mengaku mewakili Kristus jika kata-kata mereka disertai dengan mujizat? Juan Diego, Bernadette Subiro, dan anak-anak Fatima semuanya mengklaim bahwa mereka melihat Bunda Maria. Klaim mereka dikonfirmasi oleh mujizat yang ada banyak bukti. Motif kredibilitas yang sesungguhnya. Inilah motif kredibilitas. Motiva credibilitatis. Dorongan untuk percaya. Movere dan credere. Movere artinya menggerakkan. Credere, percaya. Menggerakkan untuk percaya. Apakah ini berhasil menjadi motif kredibilitatis? Jadi, adalah adil untuk bertanya, mengapa orang-orang di luar Katolik tidak percaya pada mujizat-mujizat ini? Jelaskan kepada kita. Terima kasih. Tentang 3 mujizat penampakan Maria di Guadalupe, di Lourdes, dan Fatima. Thank you.